Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legenda Gunung Sumbing. Asal-usul Gunung Sumbing, dua saudara dari Kahyangan dan Bidadari Rengganis. Halo teman-teman cerita Nusantara, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan mengupas sebuah legenda penuh makna dari Jawa Tengah. Tentang dua saudara dari Kahyangan, yang karena cinta dan amarah, akhirnya berubah menjadi dua gunung kembar yang berdiri megah sampai hari ini, Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Kisah ini bukan sekadar mitos, tapi juga pengingat, bahwa cinta dan ego bisa mengguncang bumi. Yuk, kita mulai perjalanannya. Dahulu kala, jauh sebelum ada kota Magelang dan Wonosobo. Di langit Kahyangan berdiri istana megah milik para dewa penjaga bumi Jawa. Dua saudara kembar lahir di sana, Raden Semboro dan Raden Sumbing. Keduanya tampan, gagah, sakti, dan sangat disayangi para dewa. Tapi seperti matahari dan bulan, mereka berbeda sifat. Raden Semboro berhati lembut dan bijak. Raden Sumbing lebih keras dan ambisius. Suatu hari, Batara Guru memerintahkan mereka turun ke bumi. Jagalah keseimbangan alam di tanah Jawa Tengah, kata beliau. Maka keduanya pun turun. Satu menetap di lembah barat, satu di lembah timur. Mereka mengajarkan manusia bertani, menjaga hutan, dan menghormati alam. Hingga suatu hari, takdir mempertemukan mereka dengan seorang bidadari penunggu mata air suci, Dewi Rengganis. Ia cantik luar biasa, suaranya lembut, dan hatinya suci. Awalnya mereka hanya berteman, tapi cinta pelan-pelan tumbuh. Masalahnya, cinta itu tumbuh di dua hati sekaligus. Raden Semboro lebih kalem, ia mencintai dengan kesabaran. Tapi Raden Sumbing terbakar cemburu. Ia merasa cinta Dewi Rengganis adalah haknya. Dewi Rengganis bingung, ia tak ingin membuat mereka bertengkar. Namun, hati manusia, bahkan yang berasal dari Kahyangan, kadang tak bisa menahan rasa. Raden Sumbing datang ke tempat Dewi Rengganis dengan amarah membara. "Kenapa kau memilih dia, bukan aku?" katanya. Raden Semboro hanya terdiam. Ia tak mau berkelahi. Tapi kata-kata saudaranya makin tajam. Dewi Rengganis menangis, mencoba memisahkan mereka. Tapi amarah sudah membutakan hati. Dua saudara kembar itu beradu kesaktian. Langit berguncang, tanah bergetar, api dan air bertabrakan di udara. Perkelahian itu berlangsung berhari-hari. Gunung-gunung kecil hancur, sungai mengering. Hingga akhirnya Raden Sumbing mengerahkan jurus pamungkas. Pukulan api Kahyangan. Ledakannya memisahkan lembah, dan bumi terbelah menjadi dua bagian besar. Raden Semboro terlempar jauh ke sisi barat, tubuhnya berubah menjadi batu besar, Gunung Sindoro. Raden Sumbing, tubuhnya juga terluka parah, sebagian wajahnya retak. Lalu membeku menjadi Gunung Sumbing. Sumbing, karena puncaknya pecah, Dewi Rengganis melihat semua itu dengan air mata. Ia menyesal, karena cinta yang seharusnya suci berubah jadi bencana. Maka ia memohon pada Batara Guru agar kedua saudara itu diberi ampun. Sang dewa berkata, "Mereka telah mendapat balasannya. Tapi engkau, Rengganis, akan menjadi kabut yang selamanya menyelimuti mereka." Sejak saat itu, setiap pagi kabut turun di antara Gunung Sumbing dan Sindoro. Itu bukan sekadar kabut biasa. Itu adalah Dewi Rengganis, yang masih menangis hingga kini. Masyarakat di kaki Gunung Sumbing percaya, kalau kabut tiba-tiba turun dan kamu mendengar suara gamelan samar dari lembah, itu artinya Dewi Rengganis sedang lewat. Kadang, di malam sunyi, orang mendengar dua suara bergema dari arah gunung. Satu berat dan tegas, satu lembut dan menenangkan. Katanya, itu suara dua saudara yang masih saling memanggil. Meski mereka sudah menjadi batu. Begitulah, teman-teman, legenda ini bukan sekadar dongeng. Ia mengajarkan bahwa amarah dan iri hati bisa menghancurkan segalanya. Bahkan cinta yang paling indah sekalipun. Gunung Sumbing dan Sindoro kini jadi lambang keseimbangan. Dua saudara yang saling berjauhan tapi saling melengkapi. Dan bagi masyarakat sekitar, keduanya adalah penjaga kesuburan bumi, sumber air, dan perlindungan bagi kehidupan di bawahnya. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai. Jika ada perbedaan versi cerita di daerah kamu, mohon dimaafkan. Karena setiap wilayah punya kisah turun-temurun yang unik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel Cerita Nusantara. supaya legenda-legenda dari seluruh Indonesia tetap hidup.
Dan kita bisa belajar dari kisah nenek moyang yang penuh makna. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam budaya, salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.